ikan terus. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di tempat yang sama. Masih dengan baju yang sama. Ini karena aku shoot video yang ini itu setelah shoot video yang setting air. Nah, oke, jadi setelah video yang kemarin setting air itu, di akhir video kan aku ngomong kalau kemungkinan ikan teman-teman akan terserang penyakit kalau tidak melakukan setting air dengan benar. Nah, jika teman-teman ikannya memang benar-benar terserang penyakit, ya walaupun sudah disetting tapi ternyata masih kena sakit, ya namanya juga kehidupan, nggak selalu mulus kan. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah gundah gulana ya, tidak usah gusar begitu ya. Nah, karena di sini aku akan share beberapa penyakit yang umum menyerang ikan cupang. Yang aku catat sih ada 5 ya yang paling umum dan 1 kondisi khusus. Sebenarnya banyak penyakit ikan cupang itu banyak teman-teman. Cuman ini yang paling sering aja, yang paling sering menjangkiti atau yang paling sering lah mampir di ikan-ikan peliharaan kita ya, di ikan-ikan cupang peliharaan kita. Oke, simak ya. Let's go. Yang pertama adalah stres. Ya, stres ringan. Nah, ini paling sering sekali terjadi pada ikan-ikan kita semua. Nah, stres ini diakibatkan tanda-tandanya biasanya ya, ikannya itu akan lemes gitu, teman-teman. Dia akan berada di di permukaan air gitu, atau di dasar soliter, atau di pojokan gitu. Dia diem aja gitu. Nafsu makannya pun berkurang. Biasanya kalau dikasih makan dia menghampiri, biasanya kan gitu, dia menghampiri ke atas gitu atau ke bawah gitu. Itu dia diem aja, nggak ada respon. Itu biasanya dia itu tanda-tandanya stres, teman-teman. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa banyak hal, tapi yang paling sering terjadi ya adalah suhunya itu cepat berubah. Misalnya di musim pancaroba ya, misalkan malam hari hujan deras, dingin banget suhunya. Nah, ternyata pagi hari panas sekali, siang hari panas, bentar lagi hujan. Nah, itu ikan sering stres di masa-masa di cuaca pancaroba ya gitu ya. Nah, kemudian penyebab lain adalah pH air. Kemudian ini air itu biasanya sudah mulai keruh. Misalkan gini, jatahnya 3 hari ganti air ya, ternyata lebih gitu sampai 5 hari, itu biasanya juga menyebabkan stres ringan karena airnya sudah terlalu kotor. Nah, kemudian kadang-kadang itu kayak aku ya teman-teman, kadang-kadang ikan kan tak taruh di kantor. Kadang-kadang situasi kantorku tuh kan kadang-kadang rame ya, banyak orang lalu lalang, banyak kadang benda jatuh gitu. Itu juga bisa menyebabkan ikan stres gitu. Sebenarnya kurang paham ya aku teman-teman, apakah ikan itu bisa mendengar suara manusia, kurang paham ya, tapi kenyataannya gitu teman-teman. Jadi aku ini hanya share yang berdasarkan pengalamanku. Cara menangannya seperti apa? Cara menanganinya cukup sering-sering ganti air ya, sehari sekali. Yang tadinya 3 hari, sekarang sehari sekali aja karena kondisi ikan yang sedang stres kan. Kemudian seperti biasa tambahkan garam ikan, obat biru, dan air ketapang gitu. Air ketapang ini supaya airnya keruh, supaya si ikan ini istilahnya lebih nyaman lah. Karena memang air ketapang itu dipercaya bikin ikan itu nyaman di soliternya. Kemudian taruh di tempat yang gelap dan sunyi, seperti katakanlah di kolong meja seperti itu. Atau teman-teman soliter teman-teman bisa dimasukkan ke dalam kresek hitam. Tapi atasnya tidak usah diikat, cukup dimasukkan gitu aja supaya si ikan ini tidak terdistrik, tidak terganggu oleh lalu lalang orang atau kegiatan apapun di depan soliter mereka. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa tetap dikasih makan ya teman-teman. Tapi juga dikontrol. Kalau umpama makanannya nggak habis ya harus teman-teman cepat ambil sisa makanannya itu. Kemudian yang kedua adalah sembelit. Ya, sama seperti manusia, ikan juga bisa sembelit. Tandanya itu teman-teman bisa lihat di perut ikan tuh biasanya kayak gembung gitu, membengkak gitu. Itu karena dia tidak bisa pup. Gitu. Nah, juga kalau teman-teman lihat di soliter teman-teman dasarnya itu bersih gitu ya, nggak ada tanda-tanda pup, itu berarti ikannya belum pup dan dia sembelit. Itu. Nah, penyebabnya kemungkinan besar adalah karena pakan. Biasanya kan ikan cupang itu kita kasih pakan hidup ya, kayak cacing sutra misalkan seperti itu. Nah, tapi terkadang cacing itu ada tidak higienis lah istilahnya gitu, kotor gitu kan. Nah,
kotor itu ikut kemakan sama si ikan, akhirnya menjadi masalah pencernaan, sembelit itu tadi. Kemudian cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya adalah cukup ganti air, kasih garam ikan seperti tadi ya, obat biru, kemudian tambahkan agriflavin. Nah, oh ya, agriflavin itu seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Maksudnya agriflavin itu ada tulisannya agriflavin plus, nah seperti ini. Kalau untuk brandnya bebas ya, banyak brand. Oke, sampai di mana tadi? Oh ya, ganti air, garam ikan, obat biru, agriflavin. Nah, tapi tidak dikasih makan, tidak seperti yang stres tadi ya. Ini tidak usah dikasih makan, alias dipuasakan 1 atau 2 hari lah sampai dia bisa pup, baru baru dikasih makan lagi. Pokoknya ganti air terus supaya airnya ini jernih. Karena kan kalau air jernih itu biasanya ikan itu gimana ya, mau pup gitu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ya, biasanya cupang itu kalau setelah diganti air dia pasti pup. Nah, kemudian yang cara terakhir adalah biasanya si ampuh ya, biasanya itu teman-teman buka sekatnya. Jadi supaya dia ngedok istilahnya, supaya ikannya itu ngedok gitu loh. Nah, itu tuh merangsang dia untuk pup, karena kan waktu ngedok itu otot-otot di seluruh tubuhnya itu berkontraksi. Begitu, teman-teman. Yang ketiga adalah wet spot. Ya. Tanda-tandanya biasanya teman-teman kalau melihat ikan teman-teman itu lemes, seperti stres itu ya, memang stres dia. Cuman bedanya kalau teman-teman teliti benar-benar, itu di badan si ikan ada bintik-bintiknya putih-putih, dan itu banyak sekujur tubuhnya dia gitu. Nah, itu adalah jamur teman-teman, atau parasit lah ya itu. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah ya air yang kotor atau amonia, atau bisa jadi pakan hidup yang tidak higienis. Kenapa sih selalu pakan hidup yang jadi masalah? Karena kalau pakan yang pelet itu, yang dari pabrik, dia itu sudah higienis teman-teman, sudah disetting sedemikian rupa sehingga aman untuk dimakan ikan. Beda kalau dengan pakan hidup ya. Pakan hidup kan kadang-kadang kita tuh lalai ya, kurang bisa memilah antara yang masih segar sama yang mungkin sudah mati gitu ya. Ini katakanlah cacing gitu ya. Nah, itu penyebab, salah satu penyebab white spot itu yang paling umum. Kemudian bagaimana cara menanganinya? Sama, cara menanganinya tetap ganti air setiap hari, tambahkan obat biru, garam ikan, agriflavin, kemudian dijemur. Dijemur itu ya 30 menit lah, di jam 7 sampai jam 9 pagi ya, 30 menit sudah cukup. Nah, oh ya, jangan lupa ditambahkan juga air ketapang, karena air ketapang itu memiliki sifat antibakterial juga, gitu teman-teman. Dan jangan lupa tetap dikasih makan karena dia butuh nutrisi untuk pemulihannya. Nah, selanjutnya adalah finrod. Finrod ini adalah sirip yang membusuk. Jadi siripnya itu menghitam gitu teman-teman. Biasanya itu yang paling kentara itu di half moon. Half moon itu kan seperti belakang ini ya, ini half moon. Ini. Itu kan dia siripnya lebar ya teman-teman. Nah, itu tiba-tiba aja siripnya kayak menggosong gitu teman, gosong gitu, apa gripis lah istilahnya gitu. Jadi ikannya itu tampak compang-camping gitu. Nah, biasanya penyebabnya sama, adalah kondisi air lagi yang kurang baik dan pakan hidup tadi yang kurang higienis itu. Nah, cara mengobatinya hampir sama dengan wet spot, hampir sama. Tetap dikasih makan juga. Dan jangan lupa juga dijemur ya, 30 menit di pagi hari. Lebih tidak apa-apa sih, tapi jangan langsung yang disinar matahari langsung ya kalau mau teman-teman jemur lebih ya. Nanti ikannya malah jadi kepanasan karena suhu airnya kan nanti jadi berubah jadi hangat ya kan gitu. Selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini yang paling mengerikan. Dan itu terjadi sudah 3 kali ini ya, sudah terjadi 3 kali ini di ikan cupangku, dan 3-tiganya tewas mengenaskan, tidak terselamatkan. Tapi terjadi 4 kali. Nah, yang sekali itu pernah, yang pertama kali itu sembuh. Cuman sembuhnya juga dia masih ini ya, masih kayak belum total ya sampai hari ini ya, itu ikan betina. Nah, namanya adalah dropsy atau sisik nanas. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya ikan teman-teman benar-benar lemas, tidak mau makan sama sekali. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, perutnya dia menggembung dan sisiknya berdiri menyerupai buah nanas. Itulah disebut sisik nanas.
Penyebabnya sama seperti penyebab pada umumnya adalah kondisi air yang tidak baik, ya. Kemudian pakan hidup yang kurang higienis tadi, dan besar kemungkinan dia itu pernah jadi satu wadah atau solider dengan ikan yang sudah mati gitu. Misalkan gini contoh. Misalkan kalau betina ya, biasanya kalau betina itu kan dijadikan satu wadah ya, karena dia kan nggak berantem ya biasanya. Nah, tapi di situ ada ikan satu yang mati tapi sudah berhari-hari tapi tidak diambil. Nah, itu menyebabkan semua ikan yang masih hidup di situ bisa terserang sisik nanas. Itu biasanya seperti itu teman. Makanya dari keempat ikanku itu semuanya betina yang terkena sisik nanas. Jarang sih yang jantan, jarang terkena sisik nanas. Itu biasanya gitu. Nah, cara mengatasinya teman-teman, kalau cara mengatasinya yang pertama itu waktu aku masih punya obat namanya Tetrakol, dia sembuh teman-teman. Caranya diganti air setiap hari, dikasih garam ikan, kemudian dikasih Tetrakol sedikit aja. Nah, kemudian maksudnya ditunggulah sekitar 8 jam atau apa ganti air. Gitu terus. Ganti airnya nggak setiap hari, bahkan 8 jam ganti air. Jangan diberi makan sama sekali, biarkan dia berpuasa supaya dia bisa pup dulu lah, intinya gitu. Nah, cuman ketika obat tetrakolku itu habis ya, kemudian ikanku pernah terserang lagi sih, sampai ketiga kali itu tiga-tiganya mati teman-teman, karena tidak diberikan obat tetrakol. Jadi kalau menurut pengalaman pribadiku, jadi teman-teman kalau terserang sisik nanas coba cari obat namanya tetrakol gitu. Itu obat aku beli nggak di peralatan perikanan sih, itu lebih ke peralatan peternakan ya, kayak ayam gitu atau sapi gitu ya. Coba teman-teman cari itu ya. Yang terakhir, yang keenam adalah kondisi khusus. Ini memang bukan penyakit, tapi kemungkinan besar terjadi pada ikan teman-teman. Tapi semoga tidak ya, semoga tidak. Nah, ini adalah kondisi khusus, kondisi unik. Gini, aku tahu teman-teman pasti nggak akan mungkin ya ikan cupang teman-teman sengaja adu gitu ya, karena kan sayang kan, ikan cupang kan cantik-cantik kan sekarang. Tapi kalau teman-teman sedang apes, ikan teman-teman akan lompat dari soliter, kebetulan aja masuk soliter temennya, berantem lah dia. Nah, akhirnya menyebabkan luka berantem tadi ya, bukan karena jamur, bukan karena apa. Atau kemungkinan kedua adalah ikan kalian itu lompat, habis itu jatuh dari rak, kan agak tinggi tuh raknya atau meja, jatuh ke lantai, akhirnya berdarah, seperti yang terjadi pada ikanku dumboir akhir-akhir ini. Akhirnya matanya berdarah, luka kan istilahnya, di situ ada luka. Nah, gimana cara menanganinya? Cukup ganti air setiap hari juga, garam ikan, obat biru, agriflavin. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya luka itu tidak dijangkiti jamur atau bakteri atau parasit lah. Intinya supaya tetap steril seperti itu. Nah, ini unik juga, ini pengalamanku teman-teman ya. Nggak tahu kalau orang lain ya, pengalaman orang kan berbeda-beda, tapi mungkin teman-teman bisa coba pengalamanku. Itu tak kasih setengah dari kapsul obat itu paracetamol. Lebih tepatnya aku pakai merek Panadol. Itu maksudku adalah supaya si ikan tidak merasa kesakitan gitu loh, karena kan ada Panadol gitu, paracetamol gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa juga teman-teman kasih makanan yang bergizi, karena dia akan supaya memulihkan luka-lukanya gitu ya. Nah, juga jangan lupa dijemur 30 menit cukup di pagi hari gitu. Oh ya, jangan lupa juga tetap dikasih makan gitu teman-teman. Nah, itu tadi adalah 5 penyakit umum yang mungkin suatu saat ikan kalian akan mengalaminya. Tapi tidak usah khawatir, kalau kalian habis menonton video ini, aku jamin teman-teman sudah ada pandangan lah harus melakukan apa gitu. Nah, oh ya, dan satu lagi tadi kondisi khusus, memang tidak terjadi pada siapapun sih, tapi itu kemungkinan besar akan terjadi gitu. Tapi semoga tidak ya. Nah, oke, jadi demikian aja ya videonya teman-teman. Semoga share dari pengalaman-pengalamanku itu tadi tentang apa-apa saja yang akan terjadi pada ikan kita, yang mungkin terjadi pada ikan kita. Nah, semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikan cara yang
sesuai pengalamanku itu tadi. Dan teman-teman tidak usah bingung. Kadang-kadang kita sedih kan, memang aduh, ikan kita apalagi yang nominalnya mahal ya. Sedih gitu, ikan kita sakit gitu. Nah, tidak usah sedih teman-teman. Penyakit semua ada obatnya. Yang penting kita itu mau berusaha gitu aja. Oke, jangan lupa tombol like jika kalian suka. Kalian juga boleh share ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian, kita semua mengetahui cara mengobati penyakit-penyakit yang umum pada ikan cupang kita gitu. Oke, untuk teman-teman yang baru boleh dong subscribe. Jangan lupa tombol lonceng ya supaya teman-teman tetap update. Oke, bye-bye.